Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang agung, sungguh besar sukacita kami bisa memasuki hari pertama di bulan ini. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar firman-Mu, karena kami masih sangat lapar dan dahaga. Penuhilah kami dengan berkat firman-Mu yang akan segera kami baca. Kami memohon Roh Kudus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan panjang ditempuh bangsa Israel untuk memasuki mendapatkan tanah perjanjian dari kepemimpinan Musa dan dilanjutkan kepada Yosua. Sebelum Yosua melepaskan orang Israel pergi ke masing-masing milik pusakanya, ia mengumpulkan semua suku orang Israel, para tua-tua, para kepalanya, para hakim, para pengatur pasukan di Sikem, berdiri di hadapan Tuhan. Yosua memberikan nasihat dan peringatan kepada bangsa itu untuk setia kepada Tuhan, agar tidak seperti nenek moyang mereka yang sering tidak setia, sering tergoda menyembah Allah lain. Tetapi hendaklah bangsa itu mengingat bagaimana Tuhan Allah Israel telah menyertai nenek moyang mereka. Dan Yosua juga memberi tantangan kepada bangsa itu untuk memilih kepada siapa mereka mau beribadah. Namun bagi dia sendiri dan seisi rumahnya, Yosua mendeklarasikan bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yosua memberi nasihat dan peringatan itu tentu saja membangkitkan kembali ingatan dan juga kesadaran orang-orang Israel untuk menjaga dan memelihara ketaatan mereka kepada Tuhan. Orang-orang itu memberikan respon positif dengan memberi jawab dan berkata kepada Yosua sebagaimana tertuang di ayat 16, 21, dan 24 pasal yang sama. Demikian mereka berkata, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Setidaknya umat tergetar akan ketegasan dan komitmen Yosua bahwa ia dan seisi keluarganya atau kaum keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan, yang menunjukkan bahwa imannya tidak bisa ditawar-tawar. Ia bertanggung jawab penuh kepada kaumnya untuk tetap setia kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, memelihara nenek moyangnya dan kaum keluarganya. Akhirnya, suatu pembaharuan perjanjian pun diikatkan, dan masing-masing bangsa pun pergi dengan pembaharuan tersebut.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bangsa Indonesia juga sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya menjadi sebuah negara yang merdeka dan berideologi Pancasila. Namun, rongrongan dari orang yang tidak sejalan, tidak sepaham, dan ingin menggantikan ideologi negara Pancasila masih terus saja ada. Dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang yang tidak puas atau bahkan tidak memahami sejarah sampai diterimanya Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi negara kita. Orang-orang yang mudah dihasut, orang-orang yang mempunyai agenda kepentingan pribadi. Tepatnya hari ini, tanggal 1 Oktober 57 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa yang memilukan. Ada upaya untuk mengganti ideologi Pancasila dengan paham komunis oleh PKI, di mana mereka melakukan penculikan terhadap para jenderal yang dianggap mempunyai pengaruh besar dan setia mempertahankan ideologi negara. Mereka dibantai dan dimasukkan ke dalam sumur di Lubang Buaya. 6 orang jenderal dan 1 orang ajudan jenderal menjadi korbannya. Mereka adalah 7 pahlawan revolusi yang telah teruji di dalam mempertahankan Pancasila, setia kepada negara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini Pancasila masih saja terus diuji, sehingga kita sebagai orang Kristen tidak boleh terlena. Kita senantiasa harus saling mengingatkan sejarah bangsa, seperti orang Israel di hadapan Yosua berkomitmen setia. Kita juga harus berkomitmen setia kepada Tuhan kita, tetap setia beribadah kepada Tuhan kita, dan juga setia kepada negara, turut menjaga Pancasila yang telah terbukti menjadi ideologi yang mempersatukan banyak suku bangsa dan agama yang ada di negara kita. Walau banyak sekali berita yang berisikan unsur untuk membelah bangsa, mengadu domba, sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa waspada dan tetap memancarkan damai Kristus di mana saja kita berada. Banyak pendahulu kita yang harus membayar mahal, bahkan sampai kehilangan nyawa untuk mempertahankan Pancasila. Maka sebagai generasi penerus, mari kita ikut berkontribusi positif, menjaga dan membangun negara kita. Jadikan momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai langkah awal untuk kembali bangkit bergerak bersama Pancasila. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk pemberitaan firman hari ini. Kami diingatkan kembali untuk tetap setia kepadamu, beribadah kepadamu, walau banyak yang merongrong hidup kami. Kasih setiamu selalu kami rasakan, tanganmu tepat waktu menolong kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk berpaling daripadamu. Hari ini kami terkhusus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk menjaga negara kami. Ada orang yang tidak berkenan akan keberhasilan bangsa kami yang dinaungi dengan ideologi Pancasila. Kami memohon, berilah kemampuan bagi para pemimpin di negara ini untuk mempertahankannya, menyatukan hati mereka, dan bersama-sama rakyat bangkit bergerak bersama Pancasila untuk menuju negara yang adil dan makmur, menjadi negara yang mengenal dan memuliakan Tuhan. Jika saat ini ada banyak di antara kami yang kehidupannya masih terdampak akibat pandemi yang melanda, bahkan persoalan-persoalan hidup lainnya yang datang silih berganti, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan agar dapat menghadapi dan menyelesaikan persoalan yang ada. Hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami ini. Dengarkanlah doa kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.